Oke baik, dalam video kali ini saya akan membawakan kampanye HAM yang bertema gerakan yang menentang ketidakadilan dan mendukung penegakan HAM. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Yovita Filda Forsajali. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, NPM 20106116. Yang pertama-tama, pengertian dari HAM. HAM adalah seperangkat yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi, dan merupakan bawaan sejak lahir sehingga orang lain tak bisa memiliki hak untuk melanggarnya. Yang berikut, masalah penegakan HAM. Beriringan dengan masalah penegakan HAM, di mana hal ini menjadi salah satu hal krusial yang sering dikeluhkan oleh warga masyarakat pada saat ini, yaitu lemahnya penegakan HAM, yaitu lemahnya penegakan hukum. Masyarakat terkesan apatis melihat hampir semua kasus hukum dalam skala besar dan menghebohkan, baik yang berhubungan tindak kriminal, kejahatan ekonomi, apalagi pelanggaran hak asasi manusia, belum ada yang diselesaikan dengan tuntas dan memuaskan. Masyarakat berharap bahwa demi kebenaran, maka hukum harus senantiasa dijelaslah bahwa negara Indonesia adalah suatu negara yang berdasarkan atas undang-undang yang mengatur sendi-sendi kehidupan dengan peraturan-peraturan yang bermula dari kehidupan rakyat yang didelegasikan kepada negara yang bermuara demi kedaulatan rakyat itu sendiri. Tindakan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia melarang semua bentuk penyiksaan dan kejahatan, tindakan tidak manusiawi atau menurunkan martabat, perlakuan atau hukum. Penyiksaan masih saja dianggap umum. Maka hari ini, Hari Hak Asasi Manusia, marilah kita berjanji pada diri kita masing-masing kepada prinsip-prinsip Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Mendedikasikan kembali diri kita dalam penghapusan penyiksaan diri di muka bumi ini. Melihat kondisi penegakan hukum yang ada, kebanyakan orang menyaksikan betapa banyak kasus-kasus hukum yang belum terselesaikan secara tuntas. Yang berikut, kewajiban menghormati HAM. Undang-Undang Dasar 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya, terutama berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama dan untuk beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaan itu, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran, diamanatkan melalui TAP MPR. Pada tanggal 23 September 1999 telah disahkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur beberapa hal penting yang menyangkut pengadilan hak asasi manusia. Maka dengan itu, yang pertama, definisi pelanggaran hak asasi manusia dideskripsikan sebagai setiap perbuatan seseorang atau kelompok yang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Yang berikut, yang kedua, hak untuk hidup, hak untuk tidak paksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi, dan persamaan untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, dan dikecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang digolongkan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan. Yang ketiga, dalam pasal 7 dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia. Yang keempat,
Di dalam pasal 104 diatur tentang pengadilan hak asasi manusia sebagai berikut. Untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dibentuk pengadilan dalam ayat 1, dibentuk dengan undang-undang dalam jangka waktu paling lama 4 tahun, sebelum terbentuk pengadilan hak asasi manusia, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 2, diadili oleh pengadilan yang berwenang. Yang berikut, pembentukan pengadilan HAM. Penegakan terhadap hak asasi manusia di Indonesia tidak dapat ditegakkan selama pola pemikirannya hanya bersandar pada nilai-nilai hak asasi manusia suatu negara. Sebab, penegakan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia dalam setiap wilayah negara akan berbeda-beda karena dipengaruhi oleh kultur budaya, sosial dan religius suatu negara. Jika Indonesia ingin penegakan hak asasi manusia berdiri di negara ini, serta harus sesuai dengan nilai kaidah yang ada di dalam jiwa bangsa Indonesia. Selama ini belum dipahami nilai penegakan hak asasi manusia hanya sebagai platform belaka. Maka dengan itu, negara harus membuat pembentukan pengadilan HAM. Seperti yang tertulis dalam Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000, terdapat pengadilan HAM yang terbentuk untuk mengadili para pelanggaran HAM. Lengkapnya pengadilan yang satu ini khusus menangani kasus pelanggaran HAM, mulai dari masalah antar individu hingga masyarakat luas. Pengadilan ini diberikan tugas dan wewenang untuk memeriksa serta memutuskan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia maupun di luar wilayah negara. Dengan adanya pengadilan HAM, penegakan, kepastian hukum, keadilan, dan perasaan aman terkait hak asasi manusia pun diusahakan bisa berjalan. Itu saja kampanye dan isu yang kami perjuangkan di sini. Sekian dan terima kasih.